Ini bapak dan anak, Petro dan Petro cilik. Kelakuannya makin bingung dia. Maka Petro cilik, Mas Aiman, akhirnya hanya bisa bernyanyi. Rasa lesat, hidup sehat, dunia gelap. Fu fu fa fa, maksulkan saja. Rasa lesat, hidup sehat, dunia gelap. Fu fu fa fa, maksulkan saja. Oke, sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pada terpidana. Saya sampaikan terpidana kasus ijazah Pak Jokowi, 5,5 tahun penjara yang namanya Bambang Tri. Silakan. Saya menyampaikan apa yang ada di buku saya saja. Ada orang namanya Sudadi Mulyono, guru SMA 6. Jokowi masuk UGM tanpa tes karena juara umum. Ini ada di buku saya. Dari mana dapatnya, ada sumbernya. Terus Mahmud Nurwidu yang mengaku teman sebangkunya Jokowi kelas 1, 2, 3 mengatakan Jokowi tes di UGM bareng saya. Ini mana yang benar dua orang ini? Gitu loh. Ya dua-duanya nggak benar. Karena ijazah UGM-nya pramuka kata Pak Victor. Itu ya. Terus lagi gini. Jokowi itu masuknya SMA tahun berapa? Kata Bu Sri Adiningsih tahun 78 bareng dia. Dan itu kalau lulus lancar, itu lulus SMA 81, ijazahnya kok 80. Pusing dong kita. Gitu loh. Ini semua bisa di track lagi di buku saya itu. Walaupun Bu Sri Adiningsih sudah meninggal, kan ada catatan dia lulus SD tahun berapa, SMP tahun berapa, masuk UGM tahun berapa. Bu Sri Adiningsih itu menyampaikan pada Anda langsung atau seperti apa? Bukan, ada datanya. Dari bukunya Bu Sri Adiningsih sendiri yang menyatakan bahwa satu angkatan dengan Pak Jokowi. Dengan Jokowi di SMP 1 Surakarta. Di SMP. Ya. Oke. Tapi kenapa tahun masuk SMA-nya beda? Ya, padahal dulu nggak ada proses percepatan misalnya begitu ya. Ya kalau ada ya berarti itu keajaiban yang baru lagi dari Jokowi gitu loh. Nggak ada lah cerita-cerita itu. Ya toh. Oke. Ya udah itu aja, daripada nanti dibantain Bang Rasman, Bang siapa itu saya nggak kenal Pak. Anda nggak kenal itu. Terus Bang ini ya udah itu aja. Baik. Oke. Pak Iman, saya ingin menjelaskan. Kalian menutup ya, closing silakan Pak. Jadi gini, Pak Rasman harus paham ya bahwa Jokowi itu kan tokoh. Ijazah dia itu tanggung jawabnya KPU. Maka yang sekarang banyak keluar lagi pembicaraan tentang KPU. Jadi gini Pak Rasman, dokumen kandidat yang dibawa oleh partai ke KPU itu dilakukan apa yang namanya verifikasi. Berita acara verifikasi itu dari KPU datang ke kampus atau datang ke sekolahan, mencocokkan dokumen ijazah yang legalisir itu dengan ini. Jadi kalau tadi menyatakan UGM sudah menyatakan ini benar, ini sah, ditentukan oleh KPU. Dua dokumen yang dibawa oleh dari kandidat melalui partai ketemu dengan arsip yang ada di UGM atau di SMA, dicocokkan. Bila itu cocok berarti benar. Seperti sekarang 4 tahun Jokowi bilang mana itu nggak ada ketemu, artinya Jokowi mempertanyakan kepada kami belum menemukan bahwa kesalahannya Jokowi. 4 tahun dia tunggu. Nah sekarang yang kita khawatirkan karena ini 4 tahun ada upaya Jokowi sama UGM untuk mendapatkan kertas tahun 85, tulisan tahun 85, maka akan digelarkan Mas Jokowi atau sama UGM. Karena selama ini 40 tahun Jokowi punya ijazah tahun 85 itu sampai sekarang nggak pernah dikeluarkan. Baik dia sebelum menjadi siapa-siapa dari 85 ke 2005 itu Jokowi menyimpan ijazahnya sama dengan kita di rumah. Tapi ketika dia 2005 masuk KPU mau menjadi kandidat itu kan harus digelar. Nah Eko menyatakan bahwa dia tidak melakukan verifikasi ke sekolahan maupun ke UGM. Dia juga tidak melakukan public expose sehingga gelap. Sampai 10 tahun dia
Solo itu dia kampanye 2 kali, tidak muncul UGM-nya, tidak muncul Intinya Farhad kena prank nih sama Bang Vitor nih. Ya kan? Jadi kita melihat itu muncul setelah tahun ini. Kena prank nih. Nah, Bang jadi Vitor ini. kalau sekiranya mau Rasman mau menjelaskan ijazah itu melalui negara yang dia disebut namanya KPU sebagai penyelenggara, mendemukan dokumen yang dibawa partai kepada KPU dengan arsip. Kalau itu ketemu clear. Jadi kita menunggu itu. Jokowi menyatakan 4 tahun itu kita tunggu. Kapan dia akan membawa penunjukan ijazahnya. Jadi kita tunggu itu aja. Mungkin 1-2 hari ini Jokowi akan memamerkan. Ini ijazah saya. Yang kita khawatir ke Pak Betor. Yang kita khawatirkan bapak-bapak ini kan memverifikasikan yang menelitinya yang dikeluarkan oleh namanya Andi apa? Yang dari PSI itu. Ya. Dian Sandi. Dian Sandi. Ya. Kita selama ini mendiskusikan, membawanya ke beberapa tempat identik dan segala. Intinya Pak Betor menantikan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, walaupun ada beberapa yang mungkin dihitamkan, di blur gitu ya. Yang berbeda yang dibawa oleh Sandi. Oke, ya apapun nanti. Ya itu yang akan menyebabkan kita akan menjadi repot. Jadi kawan-kawan ini meneliti selama ini yang dikeluarkan oleh Dian Sandi, yang kita diskusikan terus, yang sekarang kita menyatakan itu diskusikan itu. Nah, yang kita akan lihat nanti Jokowi dalam beberapa hari ini menunjukkan bahwa berbeda dengan Sandi. Ya. Padahal Sandi itu bukan Dian Sandi aja, karena ada juga dari Bareskrim yang berupa fotokopi yang kemudian juga dibahas. Ya, Oke, betul. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Bung Rasman. Baik, di closing statement ini saya kira begini. Pertama, Bang Vitor tadi tanya saya. Ya, kalau saya sebagai seorang orang hukum, jawaban saya karena sekarang sudah termasuk dalam proses due process of law, dalam proses penegakan hukum, maka sekali lagi saya katakan, saya tidak mendahului pengacara Pak Jokowi, ada di sini Adinda Rifai dan kawan-kawan. Saya sebagai ketua umum kami Jokowi ini hanya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi ya, bahwa Pak Jokowi sangat siap untuk memperlihatkan ijazahnya di depan pengadilan. Nah, sekarang kalau Bang Vitor minta, tunjukkan ke abang, besok minta lagi sana, minta lagi sini. Nah, karena sudah ada proses hukum, kita fokus ke sana. Itu loh, yang dari awal saya minta itu. Sepakat. Nah, saya sepakat. Poin yang kedua. Sepakat Pak Iman itu sama Farhad sudah melaporkan Jokowi juga ke pengadilan. Ya, saya tidak tahu itu Bang. Lompat-lompat lagi. Jadi kalau masalah Farhad dengan Pak Iman, saya nggak ngerti apakah karena saya atau karena abang dia nggak datang. Tapi kalau menurut saya kalau dalam diskusi apapun yang terjadi, adu intelek kita masih siap berhadir dan bertempur secara logika. Kemudian yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan kita sebagai anak bangsa. Bang Vitor pernah anggota DPR RI, kita pernah sama juga aktivis ya kan. Ini kan mohon maaf ini ya, Bang Rismon, Bang Vitor, Bang Roy, Mas Roy. Kita sudah sama-sama bergerak juga dulu dari awal-awal. Yang saya mau katakan adalah saya melihat kok kita sepertinya bangga ya mengolok-olok mantan pemimpin kita dan atau pemimpin yang sekarang, meskipun misalnya ada dalam pikiran dan rasa kita bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Nah, maka logika hukum yang dipakai adalah pakailah aspek penegakan hukum. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa tempat untuk membuka satu data dan fakta adalah lewat peradilan. Tidak bisa melalui orang per orang. 2. Yang ketiga, saya melihat dari KPU tadi. KPU mengatakan begini, kami telah menangkap aspirasi banyak pihak. Saya baru dengarin tadi juga. Ketua KPU-nya bilang, kami tidak lagi menutup dan menjadikan itu sebagai rahasia atau data pribadi. Tapi harus dengan izin pemiliknya. Saya ngeri-ngeri sedap juga saya kalau besok ditanyai orang ijazah si A, ijazah si B datang, nggak bisa juga. Tentu harus ada yang mengatur tentang itu. Nah, berikut yang lagi adalah Pak Jokowi, meskipun begitu banyak orang yang sekarang menyerang dia, toh dia masih bertitip salam. Nah, jadi Mas Roy, tolong jangan singgung-singgung hubungan saya dengan Bang Egy.
Karena Mas Roy tidak cukup tahu saya dengan Bang Egy seperti apa. Dan saya tidak akan mau buka bagaimana komunikasi saya dengan Pak Jokowi terkait dengan Bang Egy. Itu biarlah urusan saya. Tapi kalau saya hanya mau katakan satu hal, kalau kalian memang ingin mencari kebenaran material terkait dengan ijazah Pak Jokowi, maka tunggu proses peradilan dan bilang, Pak Kapolda, tolong cepat beri kepastian hukum. Kalau kami tidak jadi tersangka, hentikan. Kalau tersangka, tersangkakan. Kita tempur di pengadilan. Itulah yang kami dorong dari kami Jokowi. Cukup, terima kasih. Bang Rismon, silakan. Closing. Itu statementnya sudah, ancaman itu udah lama ya, sudah bosan kami mendengarnya. Ya, sampai bosan. Kalau kami takut, kami berhenti, ya Bang Rasman. Ya, nggak makan kayak gitu sama kami. Ya, pertama tadi ya, begitu percaya dirinya Bang Ade Dermawan, itu kacamata, itu kacamata. Bentar. Bicara kacamata. Tuh, kan dipotong. Padahal yang dicari seluruh rakyat Indonesia adalah ijazahnya Jokowi sebagai presiden. Itu siapa orang itu? Nggak penting juga bagi kami itu. Tetapi Kan Bang Rismon bilang nggak boleh closing berkacamata. statement dipotong. Jangan dipotong. Ya. Jadi yang dibutuhkan rakyat itu ijazah yang pernah dipakai sebagai calon presiden 2 kali, bukan ijazahnya siapa itu, nggak penting itu kita persoalkan di sini. Mau pakai kacamata, kacamata kuda, kacamata las, kacamata renang, nggak peduli. Kenapa kalian nggak berani menampilkan, memotokan ijazahnya Pak Jokowi terus tampilkan di sini? Kenapa mesti ijazah orang lain yang nggak presiden? Itu aja. Ya. Oleh karena itu penelitian kami ya tetap tegak berdiri. Kenapa? Ya bisa direkonstruksi sama orang lain kok. Bahkan ada source code-nya kok. Nah kami butuh, kami tantang pihak Jokowi atau pihak pelapor Peradi Bersatu, ayo kita seminarkan. Ayo kita seminarkan bersama yuk. Begitu. Ya, jadi kalau cuma ancaman tersangkalah apalah, nanti aja itu dulu kita pikirkan. Ya, nggak makan sama kami ancaman-ancaman itu. Terserah mau ditersangkakan atau enggak, terserah. Yang penting ya hasil kami begini. Buku itu sebagai legasi bagi kami, legasi pemikiran bahwa ada anak bangsa loh. Ya berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, meskipun banyak yang disembunyikan oleh UGM, ya dengan yang ada itu kami lakukan kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan, direkonstruksi, repeatable. Science is repeatable. It's not personal. Iteratif itu istilahnya. Iya, repeatable. Bisa direkonstruksi oleh orang lain. Okay. Makanya jangan menuduh langsung itu fitnah, itu begini, itu begitu. Belum baca. Ya, ini kan memperkaya kasana kita bahwa masalah ini bisa diselesaikan secara saintifik. Tapi kami nggak bisa kalau dipercaya cuma begitu aja, kecuali Bang Ade ya menunjukkan ini loh ijazah Jokowi. Gitu kalau orang lain untuk apa bagi kami ya. Terima kasih Bang gitu ya. Baik. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rismon. Ya, tadi kan bicaranya kacamata Bang Rismon. Ya, oke baiklah, terima kasih Bung Aiman. Jadi kalau saya sih melihat ini ya, kasusnya yang dilaporkan baik dari pihak Bapak Jokowi maupun dari termasuk mungkin kami, ya. Mas Gibran, Wapres. Ya, kalau saya melihat gini, bahwa proses ini kan sudah sampai tahap pemeriksaan UGM. Ya, UGM juga dengan pernyataan sebagai otoritas sudah keluar bahwa secara resmi mengumumkan, dan itu sudah juga tidak hanya mengumumkan secara digital yang kita saksikan, tetapi juga dalam pemeriksaan BAP mereka. Itu sudah, ya sudah terjadi itu. Terus kemudian diperkuat lagi, ada satu lagi untuk memenuhi 184 itu, ya bahwa satu lagi yang harus mendapatkan keterangan. Tapi saya dengar kabarnya sudah juga, yaitu Dikti. Ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu juga sudah lakukan klarifikasi. Artinya saya menyayangkan juga Polda Metro sampai saat ini juga belum ada dengan alasan bahwa ada demonstrasi kemarin sehingga terhenti sementara karena banyaknya yang ditangkap ya.
Terus saya mengadakan komunikasi juga sama penyidik kami di Polda Metro. Saya bilang kok enggak ini. Dia minta waktu Bang karena ini ada proses demonstrasi dan lain sebagainya. Ya kalau mereka melakukan analisis atau penelitian, ya kalau memang Polda Metro menilai bahwa counter daripada segala bukti yang pernah dihadapi yang ada saat ini, ya, dan itu Polda Metro mengatakan bahwa oh enggak cukup bukti, ya udah lu hentikan dong, jangan buat kita juga repot menanti-nanti kan gitu. Tapi dia bilang enggak kok Bang, kita masih dalam tahap pemeriksaan beberapa lagi, sedikit lagi. Ya sudah, saya bilang lakukan segera, ya kan, biar ada kepastian hukum. Karena ini sudah mulai dari jurus-jurus mabok 212 sudah keluar, entah kemana-mana melebar semua, Bang Aiman, ya kan. Datang lagi Bang Betor ngeprank lagi, ya kan. Nah itu dia ngeprank lagi, ada perdamaian, tidak ada perdamaian lagi dan lain sebagainya. Ini kemana-mana, keluar lagi satu ini kan, yang belum selesai penghukumannya masih pembebasan bersyarat kan? Jangan ngungkit itu lagi. Iya, kan Kak Bapak ngomong tadi pembebasan bersyarat enggak? Saya masih PK. Iya, pembebasan bersyarat enggak? Saya tanya dulu. Saya masih PK. Iya, bukan PK, enggak ada hubungannya sama PK. Saya tanya, Bapak pembebasan bersyarat. Jangan tanya saya, closing statement ya aja. sudah, makanya Bapak jangan juga mengkomentari saya. Saya nggak komentari, kamu yang komentari saya duluan kok. Ya, saya menyampaikan kepada Anda dengan gestur Anda seperti itu, tahu nggak? Ya, udah. Jadi ya, kalau saya tidak mau dengarkan juga ke Bapak karena Bapak masih dalam tahap pembebasan bersyarat. Yang pertama, saya tutup telinga saya dong. Saya kemana-mana, bosen ya. Omongan ini Anda kok. Ini kemana-mana, ya. Saya minta Polda Metro, ya, kalau melihat acara ini, udah segera lakukan. Kalau mau dihentikan silakan hentikan. Kalau mau dilanjutkan ya silakan lanjutkan segera. Gelar perkara, penetapan tersangka kalau memang itu dimungkinkan. Tapi kalau tidak ya bebaskan mereka. Baik. Demikian ya. Terima kasih. Karena bicara soal hukum ada pengacara dari pengacara dari Mas Roy Suryo. Ada sedikit saya berikan sekitar 2 menit, jangan panjangan ya Mas ya. Oh iya. Karena terkait dengan kasus hukum. Oke, terima kasih Mas Aiman. Jadi namanya siapa Mas? Saya Gafur Sangaji, kuasa hukum dari teman-teman yang sekarang berperkara di Polda Metro Jaya. Perlu saya sampaikan satu hal terkait dengan dokumen yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Sampai kemudian kami mengikuti proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya, ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah sama sekali ditunjukkan kepada terperiksa. Dalam hal ini adalah para terlapor. Kebetulan saya yang mendampingi pemeriksaan Pak Rizal Fadilah. Pak Rizal Fadilah ketika mau diperiksa, beliau menanyakan barang bukti ijazah. Apakah memang betul-betul sudah disita? Dan kalau sudah disita, tolong disampaikan dokumen bukti penyitaan, berita acara penyitaan. Kemudian kedua, adakah ijazah itu memang secara fisik sudah ada belum di Polda Metro Jaya? Nah, karena Polda Metro Jaya dalam hal ini adalah penyidik tidak bisa menunjukkan barang bukti itu, maka kemudian Pak Rizal Fadilah berdasarkan pasal 52 KUHP bahwa tersangka atau seseorang yang terperiksa, mohon maaf, seseorang yang diperiksa sebagai terlapor itu punya hak bebas untuk menyampaikan keterangan apapun. Dan itu didengar oleh penyidik sehingga Pak Rizal Fadilah kemudian tidak menyelesaikan materi pemeriksaannya secara tuntas. Itu satu hal. Hal yang kedua, terkait dengan barang bukti ini saya kira penting nih barang bukti ini. Kenapa? Karena proses pembuktian hukum pidana material itu kekuatannya tidak bisa hanya pada alat bukti 184 KUHP. Tetapi juga harus kita lihat pada korelasinya dengan barang bukti pada pasal 39 KUHP. Kalau kita bicara barang bukti, ijazah sebagai barang bukti, maka ketika ini masuk dalam proses penegakan hukum, ijazah ini tidak bisa hari ini kita katakan asli. Kenapa? Kalau kita larikan ke pasal 39 KUHP, barang bukti itu kan kualifikasinya cuma 3. Pertama adalah barang hasil kejahatan. Kedua, barang yang digunakan untuk membantu proses kejahatan. Dan yang ketiga, ya, adalah barang yang berkaitan dengan proses kejahatan itu sendiri. Pertanyaan kita, ijazah Pak Jokowi ini statusnya apa dalam konteks hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 39 KUHP? Apakah hasil kejahatan ataukah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan? Ini yang sama sekali kita tidak bisa memberikan kesimpulan karena ini masih proses due process of law. Dan saya setuju dengan Pak Rasman
ya Bang Rasman, bahwa karena ini masih dalam proses due process of law, sehingga terhadap objek ijazah yang hari ini menggemparkan bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, maka statusnya hari ini tidak bisa katakan ini asli atau palsu. Sesuatu yang masih berproses secara hukum. Karena itu saya setuju dengan teman-teman Bang Roy Suryo dan CS, bahwa tolong ini di-challenge gitu loh. Tidak bisa kita secara sepihak mengatakan bahwa oh ini kan sudah dikatakan asli oleh UGM. Gini, UGM berdasarkan pasal 185 KUHP itu statusnya adalah saksi. Kalau ada pihak UGM yang diperiksa di Polda Metro Jaya, itu ingat kualifikasinya adalah saksi. Dan saksi berdasarkan pasal 185 KUHP itu nggak bisa berdiri sendiri. Oke, jadi Anda harus ada korelasinya dengan alat bukti lain. Jadi bahwa Anda tidak bisa menyimpulkan, jadi Anda mengajak publik berpikir bahwa ketika UGM menyatakan itu asli, tidak bisa serta-merta itu kemudian dianggap asli. Karena menurut kami secara hukum itu masih tidak saksi. bisa hari ini dikatakan asli karena proses pembuktian terhadap objek ijazah yang masih hari berjalan. ini menggemparkan itu masih berproses. Oke, baik. Seperti itu. Baik. Oke. Baik. Silakan, Bang. Mungkin bisa dijawab sekalian. Oke, saya closing statement aja. Iya, ini kan penting. Secara hukum mungkin Anda mau menyampaikan, mau menyanggah dan lain sebagainya, silakan. Yang terkait apa ya? Tadi bahwa tidak bisa disimpulkan ketika UGM menyatakan ijazah itu asli, nggak menyimak kayaknya. Ya itu sudah terjawab sebenarnya. Pak, kan laporan TPUA sudah diproses di Bareskrim. Ya, sudah diperiksa sejumlah saksi, ahli, surat, barang bukti. Ya. Lapor menyatakan itu identik. Saksi-saksi teman-teman kuliah Pak Jokowi, dosennya semua sudah diperiksa, menyatakan beliau kuliah. Ya. Arsip-arsip bukti surat, seluruh dokumen perkuliahan Pak Jokowi sudah disita oleh dan proses hukum masih berjalan kata. Nah, sudah dinyata, sudah closing dong. Ini kita balik lagi cerita. Kan gugatannya belum berjalan. Ini kita bicara laporan TPUA di Bareskrim Polri. Dan ada laporan yang lain. Didambangi. Iya. Dan kesimpulannya dari seluruh alat bukti yang ada, baik bukti surat, saksi, ahli, ya, disimpulkan bahwa laporan itu tidak terbukti. Kenapa? Karena laporan itu saya ingin gini. Kita harus bedakan dua proses hukum yang berbeda. Yang terjadi di Bareskrim Polri itu tahapannya penyelidikan. Penyelidikan itu adalah rangkaian tindakan penyelidik untuk mengumpulkan bukti. Itu baru mengumpulkan bukti, belum ada hasil apapun. Jadi tidak bisa secara hukum kita menarik satu kesimpulan hukum bahwa kalau sudah dihentikan berupa SP2 lidik oleh penyidik Bareskrim Polri, berarti jasa itu asli. No, secara hukum itu tidak masuk dalam KUHP. Itu salah, itu keliru itu. Karena gini, proses pembuktian itu ada tahapannya. Kita mengenal sistem peradilan pidana itu penyelidikan, intinya begini, Anda mendorong baru kemudian ini prosesnya berjalan dan pembuktian itu berlanjut di pengadilan. Kalau kita mau jujur, kita mau jujur terhadap ijazah Pak Jokowi yang dilaporkan oleh teman-teman TPUA, sebenarnya tidak perlu SP2 lidik. Naikkan aja ke tahap penyidikan, baru kemudian setelah itu kita lakukan pembuktian di proses peradilan. Karena pembuktian itu hanya dalam saudara proses tadi peradilan. berbicara itu kan dalam konteks sebagai kuasa hukum dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Maka absah secara hukum saudara bicara itu. Tapi untuk pembuktian tadi, oke, kita satu pikiran dengan Anda bahwa oke lah di mata Anda dan yang melaporkan dan yang lain sebagainya mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi belum absah. Oke, menurut Anda ya, kita uji di pengadilan. Tapi tolong apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi langsung, apa yang di Bareskrim Mabes Polri yang sudah diuji dan menyatakan identik dan dihentikan, terus apa yang dipersoalkan di situ? Identik itu tidak sama dengan asli, Bang. Closing. Jadi bagaimana mengatakan identik tidak mengatakan asli? Mana sih yang ngawur? Proses pembuktian. Coba teruskan aja, Irfan. Apa Rifai? Bang Resman, Bang Rifai. Saya lagi closing. Pidana itu pembuktiannya adalah material. Pembuktian material itu artinya kebenarannya harus lengkap. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Kalau masih ada keraguan, berarti belum bisa kita katakan itu asli. Kalau kalian belum puas dengan itu, buat laporan baru. Oke ya, sorry ya, saya closing. Ya. Oke, saya hargai kita berbeda pendapat tentang itu, cuma saya kasih satu ilustrasi. Di sebuah rumah ditemukan mayat meninggal, diduga pembunuhan. Diperiksa semua saksi-saksi, mayat diuji forensik.
Ternyata matinya wajar karena serangan jantung. Apakah tetap harus naik ke penyidikan? Padahal jelas bukan karena pembunuhan. Seperti juga ini, dilaporkan palsu. Hasil lapor menyatakan itu asli, dikuatkan oleh saksi-saksi. Tidak mungkin dipaksakan, harus tetap ke penyidikan. Ini KUHAP. Semua akademisi, semua mahasiswa hukum tahu tentang itu. Kita disaksikan semua penegak hukum. Bentar. Ini ada kasus yang beda. Mekanismenya adalah lidik. Nah, tapi menjawab lagi yang Abang. Ya. Bang Oke, satu Ripai, selesai. kalau Bang Ripai belajar doktrin hukum pidana, sorry. gini di dalam hukum pidana Anda nggak bisa menarik analogi seperti itu. Itu case-nya berbeda. Anda nggak boleh melakukan analogi kasus dengan kasus. Ini pun di dalam doktrin hukum pidana haram hukumnya melakukan analogi kasus. Di penyidikan ini pun kita ulangi lagi, ya. Kita nggak boleh melakukan analogi kasus. Pemalsuan ijazah dengan proses pembunuhan itu dua hal yang berbeda. Kita ulang lagi. Dengan 263 KUHP itu berbeda case-nya. Anda nggak boleh melakukan analogi dalam hukum pidana. Itu jasad itu. Kita tunggu putusan pengadilan. Anda belajar hukum pidana Kita beda pendapat. Saya hargai sebenarnya ini mudah. Kasus misalnya tadi disebutkan kasus Arya Daru misalnya ada banyak keraguan sehingga kemudian minta untuk dibuka lagi. Sebenarnya nggak serta-merta bisa dibenarkan. Saya mau closing ya. Oke. Ini Mas Aiman. Saya mau closing gini ya. Boleh melakukan analogi dalam hukum pidana. Ya. Ini waktunya terbatas, waktu terbatas. Pembunuhan. Bang, aku mau closing. Disamakan diartikan sama ada perbedaan. Kita beda pendapat. Kita beda pendapat saling menghargai. Di dalam masalah hukum. Anda nggak usah ngajarin saya. Analogi bukan masalah. Nggak usah ngajarin saya. Yang berbeda Saya hargai beda pendapat. Dalam Kita lihat di analogi pengadilan. tapi konteks yang berbeda itu konteksnya maksudnya. berbeda. Saya mau closing. Sorry ya, saya mau closing. Pertama, Singkat aja, Mas. atas nama kuasa Pak Jokowi saya mau closing pertama. Ya. Kita saksikan bersama selama kepemimpinan beliau menjabat, beliau adalah sosok pemimpin yang memang sudah sering dihina, dicemarkan oleh banyak pihak. Kita tahu selama ini. Dan selama ini pun juga beliau tidak pernah melakukan reaksi apapun. Ya. Tapi khusus terkait ijazah, dengan terpaksa beliau mengambil langkah hukum. Kenapa? Karena persoalannya bukan soal pencemaran, ini sudah tindak pidana fitnah. Karena beliau meyakini beliau mengikuti perkuliahan sejak awal hingga selesai, beliau menerima ijazah dari UGM. Ini fakta kebenaran. Dan harus dia pertahankan, mau tidak mau. Karena apa? Kembali lagi, fitnah itu bahkan secara agama itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan korban dari fitnah itu bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu dia ingin menegakkan kebenaran tentang ini. Ya. Lalu kedua, ya ini juga perlu dipahami oleh teman-teman. Pak Jokowi ini selama ini juga digugat di PN Pusat, melayani, digugat di Klaten melayani, digugat di Surakarta, dilaporkan TPU Barreskrim, dilaporkan oleh Bang Rismon lagi di Polda DIY. Ya, beliau diam saja dan mengikuti semua proses hukum. Dia menghormati semua hak hukum masyarakat. Dan dengan terpaksa beliau hanya menggunakan satu upaya hukum, yaitu melaporkan di Polda terkait fitnah. Tidak lain tidak bukan, beliau hanya ingin dikembalikan nama baiknya, kehormatannya, dan ingin kebenaran ini dibuka sebenar-benarnya. Dan dalam proses hukum ini juga, ini perlu saya kasih catatan. Pak Jokowi tidak minta buru-buru, Bang Rasman. Pak Jokowi minta silakan penyidik hati-hati, objektif, komprehensif. Bahkan penyidik sini sampai kalau nggak salah saya dengar saksi sudah sampai 100 orang lebih. Bukti ratusan disita. Kenapa? Karena ingin betul-betul dibuka dan nanti kita lihat dalam persidangan kalau memang harus ke persidangan ya. Ingin juga ini dikawal secara cermat karena Pak Jokowi ingin satu. Jangan sampai orang yang tidak bersalah diminta pertanggungjawaban, tapi juga jangan sampai orang yang bersalah lepas dari tanggung jawabnya. Untuk itu Pak Jokowi sendiri memohon kepada seluruh masyarakat, kawal proses hukum ini, mari kita saksikan, mari kita pantau termasuk teman-teman media apakah proses ini benar berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Termasuk soal ada yang backup di belakang ini. Kalau soal itu kembali lagi, statement beliau di berbagai media kan adalah itu prediksi beliau karena beliau melihat ini panjang dari tahun 2022 sampai sekarang. Ya, jadi menurut beliau analisanya, saya pikir juga semua ini common sense. Sekian lama apa nih gitu. Kalau bahasa beliau gini, orang boleh membenci dia itu sesuatu yang wajar. Nggak mungkin juga semua orang suka. Tapi kembali lagi, ada satu titik soal fitnah ini memang perlu dibuat terang menerang. Oke, baik. That's the point. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih Bang Eman. Di sini saya mungkin juga ingin bagaimana memberikan persepsi kepada publik mengenai ijazahnya Mas Gibran. Ya, tadi kan sudah tidak ada yang membahas masalah ijazahnya Mas Gibran ini. Kalau dikatakan dari Mas Roy tadi, Mas Roy Gibran kuliah di Orchard Secondary School tahun berapa?
Kalau Mas Roy kan meneliti ini kan semuanya. Itu sudah salah. Orchard sekunder itu sekolah bukan kuliah. Saya tahu, ya saya tahu tahun berapa. Tahun berapa? Ada catatannya itu hanya 2 tahun di sana 2002 sampai 2004. Bagaimana Anda mengatakan 2002 sampai 2004? Catatan saya, dia 2007 ya, dia itu masuk di MDIS. Oke, artinya silakan diprotes KPU. Kalau gini, tunggu dulu sebentar. Itu data itu dari KPU. Tunggu dulu. Silakan sebentar. protes KPU sana. Bentar. Tunggu dulu dong. Saya ini dulu. Ya, saya jelaskan. Saya kan potong-potong juga tadi. Ya kan, nyantai aja. Ya kan? 2002 ya itu masuk di Orchard Secondary School. Iya benar ya. kan? Kemudian ya dalam kurikulumnya ya, kalau di Singapura itu ada yang percepatan yang ekspres, ada yang natural, ya kan? Ada yang 4 tahun ya, ada yang 4 tahun sampai 5 tahun ya. Kalau dia teknik ada yang 4 tahun juga. Yang dia lakukan ini 5 tahun. 2002 sampai 2007. Kemudian dia masuk. Salah. Udah sebentar dong, saya selesaiin dulu. Yuk bisa ini. Dia masuk di Management Development Institute of Singapore. Ya kan? Dia selesai 2010, berarti 3 tahun. Memang di Singapura itu, di Malaysia itu juga 3 tahun. Ya, karena itu adalah British kurikulum. Ya, karena Commonwealth countries. Kan itu. Dimanapun Malaysia, Australia dan sama itu. Kemudian begini. 2002-2007 itu 5 tahun sesuai dengan kurikulum dari Singapura. 2007 kemudian dia selesai 3 tahun 2010. Nah, MDIS ini bekerja sama dengan Bradford. Kalau di Singapura ya, mungkin ada yang lulusan dari Singapura di sini bisa koreksi saya. Untuk yang lulusan universitas negeri ya seperti NUS, NTU, SMU ya, itu berdiri sendiri. Tapi kalau yang swasta, mereka ini berkolaborasi dengan universitas yang di UK. Salah satunya adalah MDIS dengan Universitas Bradford. Ya. Dan dia mendapat ijazah Bachelor of Science bidang marketing. Dan ini dulu, bidang marketingnya ini ada unsurnya finance dan akuntansi. Kalau sifatnya komunikasi itu gelarnya adalah Bachelor of Arts, BA. Ini perbedaannya. Kenapa di ijazah Bradfordnya itu adalah BSc, marketing, tapi dengan segi bisnisnya, dengan segi keuangannya, ya. Jadi itu perbedaannya. Terus yang saya lihat juga di situ ada gelar second class honors. Second class honors itu 60% sampai 70% kalau di Inggris ya, sistemnya di Inggris. Kalau first honor 70% ke atas. Artinya dia itu bukan orang level bawah. Bukan, ada lower lagi, lower honors. Itu 50 nilainya. Oke. Ya, ini 60%, 70%. Karena apa disebutnya adalah secondary ya class honors. Artinya itu dia bukan orang yang dibilang bodoh, ya. Dia dulu standarnya itu di UK itu tinggi, 70% di UK itu udah top banget. Ya, kenapa saya tahu? Karena anak saya lulusan UK. Saya tahu itu. Ya. Kemudian udah belum? Salah itu soalnya. ya Anda kalau apa yang diomongkan, apa yang diberitakan pasti salah lah. Singkat aja Bang Andi Aswan. Ya, jadi intinya adalah begini. Kepada publik semua, kepada masyarakat Indonesia, ya, apalagi yang dikatakan lagi, yang tadi dibilang 13 tahun baru penyetaraan. Karena kalau lulusan dari luar negeri, lu nggak kerja di perusahaan atau ASN atau perusahaan BUMN negara, itu nggak dibutuhkan penyetaraan itu. Karena bisa langsung terjun sebagai entrepreneur. Itu salah untuk saya katakan itu. Ya, kalau bilang 13 tahun seperti itu. Jadi intinya adalah kepada masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, ya, jangan percaya kepada hal-hal yang dibuat oleh pembenaran oleh mereka. Karena memang dari dulu hingga akhir ini ada sasarannya adalah bagaimana Mas Gibran ini dimakzulkan ke depan. Jadi intinya apa yang sudah tahapan-tahapan itu dilakukan, ya, sampai dia masuk ya di KPU pusat, semuanya diberikan dan diverifikasi oleh KPU pusat dan itu sah, ya, dan sudah dilantik sebagai wakil presiden. Intinya itu. Oke, baik. Ya. Silakan. Saya Jangan terlalu panjang, Mas Roy. yang saya lakukan. Yang pertama, kalau mendengar data dari Bang Andi Aswan ini, malah Gibran itu kehilangan salah satu ijazah.
Andi Aswan lupa nyebutkan tadi yang namanya UTS, University Technology of Sydney. Karena yang tadi disebutkan cuman di Bradford. Karena itu yang Orchard. dipakai untuk Iya, udah saya teraskan Yang aja. dipakai untuk Wapres. Anda salah. MDIS. Ya, 2002 sampai 2004 itu Gibran menyebutkan dia sekolah di Orchard Park Secondary School, OPSS. OPSS yang baru didirikan pada tahun 2001 disahkannya. Jadi itu sekolah baru umur setahun. Tiba-tiba ada masuk sekolah, kelas apa itu setahun itu, ya. Dan dia hanya 2 tahun. Tidak ada ijazahnya sampai dengan sekarang. Ya, clear itu. 2002 sampai dengan 2004. Andi Aswan lupa bahwa dalam catatan riwayat hidupnya yang ini di KPU yang digunakan oleh Pak Subhan, ya, jadi ini resmi, sudah nggak bisa ngelak lagi, itu sudah jadi bukti di KPU, ya, KPU dibukti untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2002 sampai 2004 dia di OPSS, nggak ada ijazahnya. 2004 sampai 2006 ditulis di situ di UTS, di University Technology of Sydney. Tapi hasil pengecekan faktual yang ada di UTS, dia tuh hanya masuk 6 bulan. Dan itu direkomendasi dengan surat penyetaraan dari Dirjen Didasmen tadi yang sudah kita lihat. Dan itu setara dengan SMK. Berarti turun lagi dia. Dia ketika UTS itu maunya masuk UTS, tapi nilainya nggak cukup. Mas, iya udah, waktunya udah habis. Itu foundation. Iya, udah saya tahu. Itu foundation. Saya Kita tahu juga untuk itu. Enggak, udah. Yang intinya MDIS ya Ini belum bekerja sama MDIS. dengan Bradford. Dia mendapatkan ijazah Universitas Bradford. Ini belum Ya. MDIS, saya masih bilang di UTS dulu. Kita intinya kan apa yang disampaikan, yang diberikan Ya, kepada berarti kan KPU. Anda salah tadi. Loh, kata Anda bilang cerita salah. Siapa saya nggak katakan ada salah? UTS ya kok. Anda bilang tadi 2001. Anda bilang OPSS 5 tahun. OPSS ya. Ini Sekolah saya bilang SMA 5 kurikulum. tahun itu sangat goblok itu 5 tahun itu. Kurikulumnya. Enggak, 5 tahun salah. Loh, ya Anda OPSS. katakan 5 tahun salah, tapi ini kenyataan yang ada. Enggak ada. 2002 sampai 2007. Saya lebih Ya. percaya KPU. KPU menuliskan 2002-2004 itu OPSS. 2007 kok ada Enggak catatannya. enggak. Ini Hah? KPU udah Ya, ada. terserah aja Anda katakan itu Silakan kenyataan yang ada. ngomong apa adanya. Itu kenyataan yang ada Mas. Kenyataan Suryo, mana? Ya. Itu ada kenyataan. Nyatanya ijazahnya mana? Hah? Ijazahnya mana? Anda tanyakan ijazahnya mana? Lah ya enggak. Loh, Mana ijazahnya? Anda Nggak ada. menanyakan itu. Oke, ijazahnya Anda nggak tanyakan ada. silakan. Nggak ada. Yang jelas Oke, MDIS sudah memberikan ijazah dari Universitas Bradford. Oke, Nih. silakan Mas Roy. Terus ijazahnya itu dari UTS ya. UTS itu kemudian disetarakan oleh Dirjen Didasmen. Tadi sudah saya tunjukkan. Saya itu bicara dengan fakta, bukan dengan omon-omon ya. Tadi fakta ada semua. Oke. Nah, tadi Dirjen Didasmen menyatakan saat setara dengan grade 12 SMK. Berarti yang dari UTS itu setara SMK. Berbekal itu, dia kemudian masuk ke MDIS. Oke. Nah, ini sebenarnya harus dipertanyakan. Karena nggak boleh Dirjen Didasmen pasti nanti akan kita gugat. Kenapa kok Anda bisa memberikan penyetaraan hanya untuk sekolah yang namanya matrikulasi? Jadi matrikulasi itu nggak bisa, itu hanya 6 bulan sekolahnya. Kok bisa-bisanya tuh? Kemudian yang ada di MDIS itu itu kalau resmi dari MDIS semua orang tahu. Logonya 2, ijazahnya horizontal, MDIS sebelah kiri, Bradford sebelah kanan. Kalau yang Bradford ulung mungkin Pak Andi Aswan ada anaknya yang di UK, saya bolehlah percaya, boleh. Tapi kalau yang di UK langsung itu vertikal. Gibran tidak pernah sekolah di Bradford langsung. Dia sekolahnya di Singapura. Kalau sekolah di Singapura, ya ijazahnya harusnya 2 logo. Case close soal itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menjawab untuk Pak Rifai tadi ya. Data pribadi itu sesuai dengan naskah akademik yang saya susun dulu. Terdiri atas 2, data spesifik dan data umum. Spesifik itu informasi kesehatan, biometrik, genetika, kejahatan, data anak, keterangan keuangan pribadi atau data lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Data umum, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi. Ijazah tidak ditulis di sini. Berarti clear ya, ijazah berarti termasuk data publik. Saya hormat kepada KPU karena KPU sudah melakukan koreksi dan ini saya kira baik ya untuk lembaga negara. Kalau salah ya koreksi, nggak kemudian kalau salah dendeng terus saja. Maka itu akan menutup cerita kita dengan bumi goncang-ganjing, langit gelap-gelap.
gelap setelah sekian lama kisah ini masuk ke negeri Ngalengka. Muncullah Sang Kresna. Wah, Kresna bernama Bambang Trimulyono. Ini saya ibaratkan seorang Kresna yang akan membuka semua kisah-kisah di balik ini. Karena dari Bambang Tri inilah yang pernah mau berkorban, dipidana hanya dengan menggunakan fotokopi. Sekali lagi, kalau Kabid Humas Polda Metro ditanya wartawan, Pak, ijazahnya asli atau fotokopi? Fotokopi. Ijazahnya asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, jadi fotokopi. Maka KPU tadinya hampir seperti buto cakil. Wah, mau mengobrak-abrik, akhirnya tunduk kepada Sang Kresna. Ya, cakil, salah kamu dalam melakukan aturan-aturan. Inggih, siap. Cakil saja bisa minta maaf. Cakil saja bisa merevisi. Maka ini harus diketahui oleh Raden Gatotkaca yang nanti akan kemudian meneruskan pemerintahan. Jadi Gatotkaca bertanya pada Rismon, Mon, penelitianmu berikan ke aku, Mon. Akan aku buat aturan-aturan yang nanti akan mengatur republik ini supaya tidak salah. Demikian juga Bathara Narodo Kasmujo. Ini Bathara Kasmujo. Ini juga yang pernah ketemu sama Bang Rismon. Ada di buku Jokowi's White Paper ini ya. Itu. Rismon, saya bukan dosen pembimbing skripsi. Saya bukan dosen pembimbing akademik. Terima kasih Bang Kasmujo. Wah, itulah yang kemudian membuat, nah ini Bapak dan anak, Petro dan Petro cilik. Kelakuannya makin bingung dia. Maka Petro cilik, Mas Aiman, akhirnya hanya bisa bernyanyi. Rasa lesat, hidup sehat, dunia gelap. Fu fa fa, maksulkan saja. Nah, rasa lesat, hidup sehat, dunia gelap. Fu fa fa, maksulkan saja. Jadi Mas Aiman Wicaksono, ya, Anda benar-benar wicaksono untuk menghasilkan acara ini. Semoga rakyat bersuara makin tetap menyuarakan suara rakyat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dan sampai jumpa pekan depan. Saya Aiman Wicaksono, salam. Acara ini dipersembahkan oleh